Baik, selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Rohman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan kepemimpinan situasional atau situational leadership. Kepemimpinan situasional itu pada kesempatan ini akan saya bahas adalah apa sebenarnya, dari mana asalnya, dan mengapa perlu mempelajari kepemimpinan situasional, dan yang terakhir adalah bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang situasional. Sebenarnya kepemimpinan situasional itu apa? Kita perlu tahu bahwa situational leadership atau kepemimpinan situasional adalah leadership style atau gaya kepemimpinan yang digunakan seorang leader yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkat perkembangan para pengikutnya atau follower readiness. Kepemimpinan situasional ialah tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang efektif dengan mengkombinasikan antara perilaku direktif atau pengarahan dan supportive atau dukungan. Nah, kemudian dari mana asalnya kepemimpinan situasional ini? Nah, sejarah teori dari situational leadership adalah teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Paul Hershey dan Ken Blanchard pada akhir tahun 60-an. Berangkat dari asumsi tentang pendekatan situasional bahwa satu gaya kepemimpinan tidak dapat berhasil dalam segala situasi, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Tidak ada sebuah gaya kepemimpinan yang terbaik dan serbaguna. Maka lahirlah sebuah gaya kepemimpinan yang disebut dengan kepemimpinan situasional, artinya kepemimpinan yang dapat menyesuaikan dengan segala kondisi, atau situational leadership theory. Awalnya teori ini dinamakan life cycle theory of leadership. Kemudian pada pertengahan 1970-an berganti nama menjadi situational leadership theory. Kemudian mengapa pemimpin harus mempelajari kepemimpinan situasional? Jawabannya adalah pemimpin yang sukses akan selalu tangkas untuk mengadaptasi gaya kepemimpinan yang paling tepat. Jadi dia harus cekatan atau tangkas lah ya, untuk mengadaptasi gaya kepemimpinan yang tepat di situasi yang tepat. Inilah mengapa situational leadership skill penting untuk dikuasai dengan baik oleh pemimpin. Bila seorang pemimpin menguasai keterampilan ini, maka dia akan lebih efektif lagi menjadi pemimpin transformasional, yakni pemimpin yang menguasai situasi dengan menyampaikan visi yang jelas kepada para pengikutnya dan membawa semua anak buahnya itu dengan penuh semangat dan komitmen untuk mencapai visi sukses bersama tersebut. Jadi apabila visi misinya dapat disampaikan dengan jelas kepada para pengikut atau bawahannya, maka secara otomatis tujuan atau goal daripada organisasi atau perusahaan itu dapat tercapai. Demikian. Yang selanjutnya, bagaimana? Apa yang harus kita pelajari dalam kepemimpinan situasional supaya menjadi pemimpin yang sukses? Mari kita lihat. Ternyata ada keterampilan yang dibutuhkan dalam situational leadership. Yang pertama itu adalah keterampilan goal setting. Goal setting atau keterampilan menetapkan tujuan adalah kemampuan penting yang mesti dikuasai oleh seorang leader. Goal setting adalah bagian dari siklus manajemen kinerja atau performance management. Inti dari manajemen kinerja itu ada 3 bagian utama. Yang pertama, perencanaan.
kinerja, performance planning. Yang kedua, monitor, coaching dan support. Yang ketiga, evaluasi kinerja atau performance evaluation. Jadi setelah direncanakan, dilakukan, kemudian dimonitor, dibimbing, di coaching, dan disupport, didukung. Apa-apa yang dibutuhkan didukung, sehingga suatu pekerjaan dapat selesai dengan baik. Yang ketiga adalah evaluasi. Setelah semua selesai, kita evaluasi bagaimana hasilnya, apa yang perlu kita perbaiki dalamnya. Jadi kepemimpinan situasional harus mempunyai keterampilan untuk goal setting, bagaimana menetapkan tujuan itu. Dia harus menguasai bagaimana perencanaan kinerja, bagaimana memonitor, bagaimana untuk melatih support, dan bagaimana evaluasi. Yang kedua adalah keterampilan diagnosis kepemimpinan situasional. Nah, di sini pemimpin perlu belajar mendiagnosis tingkat perkembangan orang-orang yang bekerja sama dengannya dalam setiap target pekerjaan mereka. Istilah follower readiness metaforanya seperti seorang dokter yang mendiagnosa pasiennya dengan tepat sebelum memberikan obat yang paling efektif. Sama halnya dengan seorang pemimpin, penting untuk mempunyai kemampuan mengenali kompetensi para pengikutnya. Intinya di sini adalah seorang pemimpin itu harus bisa menjadikan the right man in the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat, sehingga tujuan-tujuan perusahaan atau goal perusahaan atau goal dari organisasi dapat tercapai dengan menempatkan orang-orang yang punya kompetensi yang tepat di tempat yang tepat pula. Yang ketiga adalah keterampilan matching kepemimpinan situasional. Matching adalah keterampilan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat perkembangan para pengikutnya. Jadi kalau pengikutnya masih dalam tahap belajar, ya tidak boleh kita juga memaksakan harus target begini. Kita menetapkan target yang tinggi, jadi dia harus menyesuaikan. Nah, tapi kepada pekerja-pekerja yang sudah berpengalaman, ya bolehlah kita memasang target tinggi karena mereka sudah punya pengalaman. Efektivitas pemimpin di sini tergantung seberapa cakap pemimpin mendiagnosa anak buahnya dan memilih leadership style yang tepat. Jadi dia harus tahu diagnosanya anak buahnya, dia lambat atau cepat. Kalau dia lambat, perlu kita bimbing. Kalau dia cepat, perlu kita memberikan target, sehingga tujuan daripada perusahaan visi misi itu dapat tercapai. Kita memberikan target juga tentunya ada reward yang perlu kita berikan kepada bawahan kita. Nah, mungkin demikian yang dapat saya presentasikan, dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan pelajaran kita sebagai mahasiswa. Demikian, terima kasih, selamat malam.